Selamat siang. Selamat siang. Yo, Selamat siang. Selamat siang, oke. Selamat Ya, siang. selamat siang. Lagi. Ada dua. Oke. Kenapa nih kok kita tiba-tiba diundang? Iya nih. Jadi kalian ini keundang buat membahas sesuatu hal yang mungkin bagus atau menarik. Kalian kan sebagai anak muda yang seharusnya meneruskan generasi bangsa ini. Oke. Ya. Oke. Harus lebih terbuka kepada berita-berita yang sedang berseliweran atau yang sedang beredar gitu. Ya bener. Ya. Oke. Mau bahas apa ini emangnya? Jadi yang pengen kita bahas kali ini pidatonya Pak Prabowo di sidang umum PBB beberapa waktu yang lalu. Oke, Oh, iya. boleh. Silahkan. Oke, yang pertama itu yang pengen ku bahas itu cara penyampaiannya. Kalau menurutku itu berani dan tegas gitu. Itu bisa membuat pemimpin kita, Pak Presiden itu terlihat lebih gagah di mata dunia dan itu bisa membawa dampak positif juga buat negara kita ini. Kalau menurut kalian itu gimana? Iya sih, benar. Ya sih. bagus ini. Bentar. Yuk, kita mau bahas dampak mana dulu? Positif, negatif? Positif. Positif dulu ada Oke. nggak sih? Roastingnya belakangan. Aduh. Aduh. Oke, ya penyampaiannya bagus sih, tegas gitu. Kayak feel-nya tuh kayak berapi-api, berkobar gitu. Iya. Iya sih itu. Aku juga nyadar kalau bahasa Inggrisnya Pak Prabowo ternyata ya lumayan. Ya, Iya sih. presiden kita sangar sekarang loh. Iya. Keren. Ngeri. Itu juga ada kan dia kan beliau menyampaikan banyak pendapat tuh ya. Beberapa di antaranya aku setuju sih, kayak swasembada beras. Ya. Iya sih. Menarik sih. Kalau Swasembada beras. swasembada beras mungkin iya. Cuman yang jadi dipertanyakan tuh keinginan Pak Prabowo untuk mengekspor beras ke negara lain. Contohnya ke Palestina atau kemana ya pas itu. Nah, kalau misal benar swasembada beras, kenapa enggak rakyatnya harusnya lebih sejahtera gitu? Harusnya iya nggak sih, kan bahan pangan tercukupi, harusnya rakyatnya lebih merata gitu. Iya sih. Tapi realitanya Iya. di Indonesia Belum ya kayak gitu sih. Masih banyak yang miskin sih Ya, Iya. ya mohon maaf gitu. Swasembada sih mungkin, cuman ya itu yang jadi masalah. Kenapa nggak mentingin negara dalam dulu? Gimana menurut kalian? Mungkin kalau swasembadanya nggak tercipta itu karena kayaknya anak muda sekarang udah kayak banyak yang buat nggak pengen jadi petani lagi. Iya sih. Pada Iya sih. apa ya? Nggak berminat gitu lah. Banyak stigma negatifnya. Iya. Iya sih itu. Ya kayak apa, pulang-pulang bau kerbau gitu. Iya. Bau tanah. Padahal tuh, nek misal pertaniannya lancar tuh ya, itu kayaknya bisa untung besar guys. Iya, makanya itu. Iya. Iya. Mungkin tuh gini, apa ya, kayak mereka tuh nggak mau karena takut kotor atau gimana gitu. Kalau mungkin bisa ya negara ngasih anggaran buat khusus pertanian gitu, kita beli apa ya Pak Presiden itu beli apa kayak alat-alat buat pertanian yang canggih gitu kan, mungkin anak-anak Iya, muda bisa. gitu kan, Bisa. untuk join gitu. Itu juga pertanian tuh bidang paling, ya salah satu bidang terpenting di Indonesia. Soalnya ya iklimnya Indonesia mendukung sih. Iya, tropis. Iya. Tropis. Jadi ya sebenarnya kalau dimaksimalin bener-bener bakal swasembada beras secara nyata. Iya. Kalau swasembada beras itu kan harusnya tetap bisa terwujud gitu. Ya. Kayak bahkan pemimpin sebelumnya tuh juga udah ada yang bisa menciptakan swasembada beras. Oh iya. Tapi kalau untuk sekarang buat ekspor ke negara lain, kayak negara kita aja masih impor nggak sih buat beras? Iya, Buat itu ke benar. negara gitu. Mending mau aku sendiri dulu. Kita masih butuh, tapi kita udah ngasih gitu. Ya gimana ya, agak ini sih. Apa ya? Berarti kalau kayak gitu gimana? Kita ngedorong generasi muda untuk mungkin tertarik untuk apa, masuk bidang pertanian atau gimana? Gimana ya? Aman. Kayaknya kalau anak muda yang nggak mau ke bidang pertanian itu nggak cuman karena takut kotor nggak sih? Kayak mereka Apa ya? juga berpikir kalau mungkin Penghasilannya. Iya, penghasilan Iya. buat mencukupi keluarganya atau apa
mungkin dia berpikir bisa Lebih dapat mending- yang lebih iya, tinggi lebih baik gitu. gitu kan. Iya, kayaknya juga agak Ada iklan. Nggak apa-apa. kayaknya juga Santai anu sih, aja. agak absurd kalau misalnya anak muda sekarang ditanyain cita-citanya apa terus jadi petani gitu. Ya. Nggak, apa ya, mungkin mereka mikir kayak gimana ya? Ya bener, yang pertama penghasilannya mungkin apa Nggak setinggi Nggak dibanding stabil. dia kerja Nggak stabil. kantoran. misalnya iya bener, misalnya mereka udah punya cita-citanya sendiri gitu terus dibanding jadi petani ya buat apa kan udah banyak petani gitu, mungkin mindsetnya mereka gitu. Iya. Iya sih. Cuman ya yang jadi masalah jarang sekarang ada yang pengen kayak gitu jadi petani, padahal laki-laki penting. Iya. Kayak yang pengen jadi petani itu yang nggak pengen jadi petani itu mungkin kayak berpikir pas ketemu teman-temannya ditanyain gajimu Ya, berapa, ya. gajiku Wah, nggak malu, pasti. iri, Nah, ya. itu inflasi juga kan, jadi kayak harga pangan bisa tiba-tiba naik turun, Iya, ya iya. nggak stabil gitu sih. Tapi ya Indonesia nggak cuman nggak cuman unggul beras, buktinya Indonesia juga Apa? Ekspor kayak kopi. kopi Nah, ya, kopi. minyak sawit, karet mungkin. Ya bisa. Gitu sih, mungkin nggak cuman jadi petani yang kotor-kotor di ladang gitu, mungkin bisa di mana aja bisa jadi Iya. ngurusi kebun teh gitu. Tapi sama kotor nggak sih, sama aja kotor nggak sih? Ya, Kak? cuma. Kebun lu. Ya ya tergantung sih, nek nggak mau kena kotoran sapi ya nggak apa-apa, lebih mending. Gak salah. Oh iya. Sabi. Oke, kalau tadi kan udah suasembada beras, pangan, pertanian. Gimana kalau yang keadilan? Itu Pak Prabowo sangat berani untuk menyampaikan keadilan. Keadilan terutama buat kemerdekaan Palestina gitu. Allah dalam negeri aja nggak diurus. Gak salah. Keadilan. Bener sih, aku setuju Iya, buat ngewujudin keadilan di Palestina. Apalagi sekarang udah parah banget itu di Palestina. Ya. Ya udah. Tapi masalahnya di Palestina kan parah, tapi di dalam negeri aja juga ada yang parah. Contohnya Iya. Papua kan Iya mereka, benar. Iya. apa ya, Itu masih sering konflik kan. SDM-nya nggak tinggi, maaf. Terus perjalanan Waktu tempuh, jalanan di sana iya, juga jalan, belum bener. Gimana ya? Itu baru Papua, belum daerah lain yang belum kita tahu. Iya makanya Iya tuh kan? perbatasan. Pokoknya daerah tuh. perbatasan wah. NTT, NTB sepertinya Iya, jarang iya. dilirik. Iya. Kalimantan juga ada. Iya. Kalimantan tuh mereka apa ya? Aksesnya juga masih ini sih yang perbatasan tuh masih kurang layak lah. Kapan IKN? ya itu juga itu. KN itu. Kalau yang ku denger-denger sih itu kayak udah mulai mangkrak gitu. Aduh. Tapi kayaknya bisa ini loh, bisa diresmikan, tapi tergantung beliau juga sih. Ya tergantung. Iya. Itu emang tujuan awal IKN dipindah apa? Ibu kota dipindah katanya biar nggak orang-orang biar nggak ke Jakarta doang gitu loh. Terus juga katanya mau Ngurus daerah sana juga tuh? Iya. mau apa ya, membuka apa sih kayak Lawan pekerjaan. lapangan Iya. pekerjaan di sana kan. Iya. Masih Ya gitu. Tapi ya nggak salah sih, kayak beliau tuh presiden kita mempermasalahkan kemerdekaan Palestina, soalnya kan Iya bener. lagi sidang internasional nih. Iya. Masa ya bahas Masa ya? negaraku sendiri. Iya, negara Bicara tentang sendiri, negara masa- sendiri. ini Iya. sama Sama membahas keburukan negara Mungkin sendiri ya. Iya. itu juga kayak kelihatan pengen bantu negara lain biar narik investor asing gitu. bisa. Oh iya, bentar. Kayak Aku tadi beras. ke kamar mandi dulu sebentar ya. Stop. Ah. Biru. Oke, biru. Aku sih. Oh ya, sama aja. Oke, aku udah balik lagi. Oke, Ya. mumpung udah kembali gini, kita lanjut ke topik yang berikutnya. Oke. Yaitu Indonesia apakah sudah aktif di internasional? Aktif sih udah, tapi gimana ya? Dari informasi yang gue dapat, ya aktif, cuma absen doang. Sedengarku itu Iya. dari beberapa. Kalau aku sih kurang tahu ya, cuman Indonesia sih
ikut banyak Kayak banyak kegiatan KTT, internasional gitu KTT ikut. gitu G20 atau Oh apalah. iya. Cuman ya kalau misalnya kayak yang kamu katain tadi Indonesia aktif tapi cuman sekadar absen doang. Itu kenapa Indonesia sekarang pengen kayak ekspor-ekspor gitu padahal kan ya mereka datang di kegiatan internasional cuman sekadar datang gitu doang. Cuman kelihatan habis itu nggak ngapa-ngapain. Iya sih. Kok sekarang tiba-tiba kayak aktif dalam masalah-masalah internasional. Improvisasi. Iya Oh, sih. iya. Bisa Untuk bisa. mendorong investor datang ke negara Indonesia. Bisa loh. Bisa sih. Tapi siapa tahu gitu kan itu rahasia dapurnya Indonesia yang mungkin pengen disembunyiin dari rakyat, tiba-tiba kita udah jadi negara maju. Ya, Siapa tahu aja di kan. mata orang lain, padahal di mata rakyat sendiri Indonesia masih kayak gitu. Ya pasti gitu. Ya makanya itu di area perbatasan sih masih banyak masalah juga loh. Contohnya human trafficking itu malah nggak dibahas sama sekali loh di Iya. pidato. Oh iya. Iya, Ham-ham di yang sidang ya. apa? Iya sih, pelanggaran HAM gitu kan juga Padahal- masih banyak di Indonesia. Iya, banyak Iya. banget itu. Contoh yang kayak lowongan pekerja terus taunya dikerjain di Malaysia atau di Singapura tiba-tiba sampai Kamboja gitu. Terus nggak pulang. Pulang tinggal nama doang. Pulang almarhum aduh. Kalau dari berita yang pekerja-pekerja tadi kan kayaknya negara-negara luar itu malahan yang disalahin. Tapi kalau menurutku tuh seharusnya yang dipermasalahkan pertama itu dari orang yang menawarkan pekerjaan itu. Itu Iya, kemungkinan iya, besar kan kayak orang Indonesia sendiri yang ingin cari korban biar dia juga dapat untung. Iya sih, masalahnya juga banyak dari dalam negeri. Sama itu sih masalah perubahan iklim, nggak cuma manusianya tapi alamnya juga. Iya. Itu gimana sih? Kan di pidato Pak Prabowo nyebut nih kalau bakal bangun tembok laut atau seawall. Iya. Itu kan sebagai antisipasi kalau misalnya permukaan air laut meningkat. Nah, kalau misalnya meningkat terus gimana? Itu kan pembangunannya mahal. Iya, makin Masa ngabisin dana bikin tinggi mau setinggi apa? lama-lama ini nanti jadi kayak yang tembok yang di Attack of Titan itu. Tembok anti titan. Lama-lama jadi The Great Wall of Indonesia. Ada. Makin itu. Cuma gali lubang, tutup lubang, ambil dana, memperbaiki makin ninggiin tembok kayak gitu. Paling efektif sih edukasi ya soal perubahan iklim itu. Edukasi dan memberi contoh lah pejabat-pejabatnya dan juga mungkin tokoh-tokoh terkenal gitu memberi contoh kepada rakyat biar mereka juga ngikutin gitu. Iya. Bisa Iya sih sih. itu salah satu solusi sih. Iya. Iya. Mungkin aku nggak terlalu setuju dengan solusinya Pak Prabowo, tapi ya mungkin dari kita juga bisa juga bisa ngasih solusi sendiri kayak misalnya kita mulai nggak buang sampah sembarangan gitu. Ya. Soalnya perubahan iklim sama kerusakan alam tuh bukan tanggung jawabnya negara, bukan tanggung jawabnya negara sepenuhnya juga. Tanggung jawab kita semua. Iya, makanya itu. Kalau kita nggak sadar, ya udah. Ya makanya itu. Masa kita cuman bertanggung pada negara, ya nggak bisa sepenuhnya disalahin lah. Iya. Ya juga dari rakyat juga mesti. Iya, makanya itu. Iya. Ya contohnya yang perubahan iklim itu? Yang buang sampah ke sungai bisa nggak sih merubah iklim gitu? Nggak bisa ya? Gimana? Kayak Lebih ke buang sampah gitu. Kerusakan alam. Ya, kerusakan Iya, sih. Kerusakan kebanyakan Tapi- nebang pohon gitu. Ya itu sih yang bisa. Bisa itu. Membuka lahan. Iya, iya. Ya demi sawit. Biasanya Ya, sawit. sawit. Biasanya Iya, sawit. iya, iya. Tapi kalau di Indonesia, bahkan kayaknya nggak cuma Indonesia, di dunia ini tuh perubahan iklim, penyebab perubahan iklim terbesar itu berdasarkan beberapa yang ku baca itu kayaknya dikarenakan efek gas rumah kaca. Oh, Ya bisa. Itu tuh bisa dihasilin dari karbon dioksida. Dan di Indonesia bahkan Apa ya? bensinnya aja ya Ya, gitulah. dicampur. Itu kan bisa oh, ya. itu kan bisa merusak mesin dan ngasilin karbon yang lebih banyak. Iya, iya. Ya itu
menyebabkan perubahan iklim sih secara nggak langsung juga. Ya. Ya, Iya selain itu juga pabrik juga kan, pabrik Iya, kan di Indonesia pabrik. masih banyak Iya, kan. pabrik Iya. juga masih banyak itu. Banyak. Intinya pemanasan global tuh, waduh, jadi masalah yang penting juga, nggak cuman peningkatan air laut, tapi ya peningkatan air laut juga gara-gara pemanasan global juga. Iya. Penambangan juga Iya sih, menyebabkan penambangan. itu. Iya, penambangan ya. Oh iya, kan ngomongin soal sidang di PBB itu ya. Aku kepikiran sesuatu. Tujuan PBB awal tuh sebenarnya apa tuh? Untuk apa ya? Untuk mendamaikan semua bangsa. Mendamaikan. Tapi baik tadi itu ke masalah kemerdekaan Iya, Palestina. benar-benar. Kenapa kayak nggak dipeduliin? Ya kan? Dipeduliin sih dipeduliin, tapi kan ada apa ya? Negara pendiri PBB kan punya Iya, hak ini, ya hak veto. Negara-negara PBB juga nggak bakal bisa apa ya? Nggak bakal bisa ini melawan. Iya sih. Sebenarnya kemerdekaan Palestina tuh juga apa? Bukan tanggung jawab Indonesia. Iya, tanggung Iya. apa ya tanggung jawab PBB sih aslinya. Kalau dari organisasi, Iya, ya PBB yang PBB. Iya, makanya itu. Tapi kenapa kita kayak berusaha banget? Ya aku bukan ngomong apa Ya, kita betul. harusnya nggak meduliin. Iya. Tapi tolonglah negara kita sendiri dulu. Iya, gimana negara itu sendiri dulu diurus. Iya. Negara lain diurus, negara sendiri nggak diurus kan ya. Iya. Gimana ya kayak Iya. aneh gitu loh. Cuman ya benar sih apa aku nggak kayak tidak setuju dengan pendapat Pak Prabowo. Menurutku udah bagus ya. Cuman ya itu tadi apa mau ekspor tapi kita aja juga kekurangan, terus mau bantuin negara lain tapi negara kita juga sengsara gitu. Iya. Amit-amit. Semoga nggak. Semoga nggak. Semoga nggak terlalu nyata ya. Iya iya. Dikit nggak apa lah. Kalau kita sih nggak terlalu ngerasain dampaknya, cuman banyak apa penduduk di sana yang Iya, yang- ngerasa banget dampaknya. Iya. Mana keadilannya gitu kan? Iya. Oke, jadi kalau yang ku dengar dari kalian tuh ada pro kontra dari pidatonya itu. Sebenarnya itu bagus. Itu kayak kita udah bisa dibilang kita cukup terbuka dan kita cukup peduli gitu. Ya. Sekarang gimana kalau kalian yang jadi suatu pemimpin negara? Waduh. Apa yang bakal kalian ucapin di forum internasional kayak gitu? Susah. Susah. Belum kepikiran sih. Paling ya. Kurang lebih sama kayak Pak Iya. Prabowo. Cuman ya aku nggak bakal terlalu- kayak apa Nggak jujur-jujur banget. jujur Iya. tentang negara sendiri, kayak negara kita rakyatnya miskin, negara kita banyak masalah ini. Nanti malah kelihatannya nama Indonesia jadi buruk gitu. Iya. Malah nggak jadi narik investor asing gitu. Terlalu jujur juga nggak baik. Iya, makanya Terlalu itu. bohong juga nggak baik. Mungkin ya makanya itu sih, makanya aku udah happy dengan kata-kata Pak Prabowo. Yang sekarang pidato Iya, kemarin iya, ya. iya, pidato. Iya. Kalau misalnya ada yang dirubah sih nggak tahu, kayaknya aku nggak ada saran juga. Kalau dirubah, dari aku nggak ada sih. Cuma penambahan yang human trafficking. Ya, Iya, itu mungkin bisa. bakal dibahas sih kalau mau itu. Soalnya kan bisa berpotensi menjadi masalah internasional. Itu udah Oh, iya. masalah internasional Apalagi sih. Iya. nggak perdagangan manusia nggak cuma di Indonesia, bisa dari Indonesia ke negara lain gitu kan, juga ya internasional juga itu masalahnya. Iya. Iya. Itu kan human trafficking kan pernah dibahas nggak sih, tapi kayaknya udah ketutupan sama isu-isu yang lain. Iya makanya Iya. itu kayak terlalu fokus dengan masalah-masalah yang lain. Iya. Iya. Kat mau ngombe terus aku. Ayo apa ya, aku yang ngombe gitu. Ngombe. Waduh. Ya. Santai wae. Ah, lumayan nih. Aduh. Waduh. Apa kalian ada tambahan gitu atau apa yang pengen disampaikan mumpung kita masih ketemu gitu di sini sebelum Apa ya? diakhiri? Tambahan ya. Ya, Mungkin dari aku itu aja sih, aku cuman pengen mengkritik beberapa pendapatnya Pak Prabowo, tapi menurutku keseluruhan udah bagus.
udah bagus banget. Iya sih. Harus diapresiasi, Iya. apresiasi juga tuh kan. Iya. Wah, berani tuh ngomong di banyak depan pemimpin-pemimpin negara. Iya. Ya, Wah, udah powerful. ya tadi kak menurutku ya minimal apa ya negara sendiri di apa ya kayak diringankan dulu lah beban-beban Benar, balik benar, lagi ke benar. situ. baru ngurusin negara lain nggak apa-apa tapi ya yang penting nomor satu tuh negara sendiri dulu lah yang Iya. Ya, difokusin. Tapi ya mungkin apa ngurus negara sendiri juga nggak sepenuhnya Tanggung tanggung jawab. jawab pemerintah Iya, dan iya, presiden. kita juga. tanggung jawab rakyat juga Iya, harus ada mungkin perlu setidaknya ada edukasi lah, Iya. edukasi tentang apa kayak apa ya perubahan iklim tadi, terus kita rakyatnya bisa ngurusin sendiri lah, mulai sadar terus nggak buang sampah, terus apa kalau pendidikan masalah lah pendidikan Iya, iya. benerin itu Ngomong-ngomong soal edukasi pendidikan itu buat meningkatkan SDM kan sebenarnya bukan semuanya tugas sekolah, masyarakat Iya, atau bahkan negara. Karena sebenarnya tuh orang tua itu kan sebagai pendidikan pertama. Ya. Iya, benar, benar. Jadi kayak semua kesalahan pendidikan yang mungkin dibawa sampai dewasa itu mungkin berasal dari orang tua atau lingkungannya gitu. oh bisa. Jadi kayaknya emang yang harus lebih berperan tuh Orang ya tua. orang Iya, orang sekitar, tua sih. orang tua. Iya buat sih. mengatasi ya gitu. Dibentuk dulu karakternya Iya, oleh orang karakter. tua, sisanya dah ikutin lah alurnya di sekolah ngapain. Ya belajar lah ya nggak main-main. Iya. Fokus gitu lah. iya Nggak bolos, nggak apa. Oke. Punah game. Oke, mungkin segini aja. Terima kasih udah Ya, mau datang oke. bertukar pikiran gitu. Oke. Debat dikit-dikit sih. nggak apa-apa. Depan dikit nggak apa-apa. Ya, Main tapi sudah. nyantai sih ini masih Nyantai. dibilang Iya. nyantai sih. Oke, ya udah saya Ya. balik dulu. Terima kasih ya. Ya, terima kasih udah Terima mau kasih datang. atas Sebuahnya dan kesempatan yang udah diberi undangannya, makasih. Terima kasih juga ya. Mari, Ya, makasih. Ya ya.